3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel tim UAS Sumut. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk ya. Alhamdulillah ya. Lagi bang, nanti aku bilang berhenti, kita maju aja terus. Terus. Oke, berhenti dulu bang. Sebagai tokoh masyarakat dunia yang turut hadir di satu desa terpencil bernama Desa Kalikusta. Baik, kita lanjutkan tadi akan ya. Tim UAS Sumatera Utara Al-Ustaz Sauki Pulungan dan Koordinator Sahabat Sumut UAS yaitu Al-Ustaz Darwis Harahat SP. Nama-namanya nampaknya nama Darwis ini agak mirip dengan nama saya karena saya bukan kampak sembarang kampak lebih banyak dijadikan membelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak yang berdiri namanya Darwis Pasar Ibu. Agak mirip dengan Kiplos nampaknya. Mendengarkan tausiah Al-Ustaz Abdul Somad, dan mari sama-sama kita dengarkan. Nantinya kita serap apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Atas nama pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kami mengucapkan selamat datang kepada Al-Ustaz. Mudah-mudahan Al-Ustaz tetap sehat, dari datang sampai kembali nanti juga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik si burung bala, terbangnya tinggi di atas angkasa. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini sedang puasa. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Hatinya sehat, badannya sehat, pikirannya sehat, kantongnya sehat.
lahir yang paling kuat. Jamaah Masjid Al-Muttaqin ini adalah jamaah yang paling sehat kantongnya, betul? Kok betul? Masjid ini dibangun 4 miliar swadaya masyarakat asli tanpa meminta-minta ke pihak manapun. Betul? Mau acara hari ini kasnya tinggal 3 juta. Berkumpullah oleh Pak Kades semua, dibangkitkan Pak Kades semangatnya. Ini macam batang sapu lidi, kalau berserak-serak cuma mencongkel gigi aja yang bisa. Tapi kalau sapu lidi ini berkumpul, bisa menjadi sapu lidi yang besar. Jangankan sampah, memukul pencuri pun mati. Kalau sapu lidinya agak 2 ton. Akhirnya terkumpullah duit 40 juta. Tapi itu bukan untuk Ustadz Abdul Somad. Jadi jangan nanti pula keluar cerita mengundang Ustadz Somad mesti mengumpulkan duit 40 juta. Ini berita hoax, tapi bisa nanti jadi berita besar di Indonesia. Ini mesti saya luruskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Akhirnya semangatkan jamaah hingga pula habis masuk solonya. Tak boleh sudut Pak Ustaz. Yang sama-sama kita sampai ke belakang ibu. Tak jelas. Semangat saya sampai ke atas bu. Tak jelas. Itu yang di atas itu disediakan pula layar TV monitor. Tapi orang tak mau lihat layar, lihat juga ke bawah. Masya Allah masyarakat ini. Tadi kata Pak Ketua Panitia, katanya Masjid Al-Muttaqin Tanjung Bustani tidak ada di dalam Google Map. Saya periksa, ada. Saya periksa rupanya dekat dari tempat tinggal saya dulu. Saya sekolah di Medan dari tahun 90 sampai tahun 95 di Jalan Kapten Muslim di Sungai Sekambing. Saya tengok tadi Kapten Muslim, terus Gaperta, belok kiri sampai mana? Oh, dekatnya rupanya. Akhirnya bisa kita bersilaturahim. Dengan silaturahim ini panjang umur, murah rezeki, insyaallah. Kakak kelas saya di Mesir namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, ketua tim Ustadz Abdul Somad di Sumatera Utara. Di sebelah kiri namanya Bang Darwis. Bang Darwis, apa marga Bang Darwis? Harahap. Bang Darwis Harahap. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa pakis. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah diapit 2 Darwis. Nah, jadi yang sebelah kanan membawa acara Pak Darwis, di sebelah kiri pula Bang Darwis Harahap. Mudah-mudahan kita ini semua yang hadir ini puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya semuanya sakinah mawaddah warahmah. Kecil kali balihonya. Ini mungkin sebelum terkumpul duit. Baliho tak boleh besar-besar, mubazir. Selesai acara, baliho itu dicampak-campakkan orang, dijadikan orang pula lah alas buka puasa bersama. Pas nak buka ustaz itu tempat sambil belajar. Baliho besar-besar itu apa? Selesai acara dicampakkan orang, diambillah sama pemulung, diambil diletakkannya di pinggir Sungai Delhi, tutup WC. Pas buka ustaz itu pintunya. Nah itu memang cocok. Ini pelajaran untuk acara di tempat lain. Tolong buat acara balihonya jangan besar-besar, buat macam di Masjid Al-Muttaqin Tanjung Bustani. Ini sebagai contoh. Macam ini namanya minimalis. Ustaz itu pun, karena ada baliho ini
Ustaz Somad dibuat besar sampai lubang hidungnya macam terowongan Mina. Ini kan manis ya. Mana ya orang entah dapatnya di mana? Dicarikannya pula gambar saya sedang tersenyum. Lama saya berpikir, begitu banyaklah gambar saya, kenapalah gambar ini yang dipilih orang ini? Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa makan sop. Kenapa dipilih orang yang pakai baju biru? Untuk menyenangkan hati Pak Muhammad Ali Yusuf. Tahu sendiri ya. Dipilih orang tuh baju ini Pak Muhammad Ali Yusuf. Masya Allah, baik. Tema kita adalah yang pertama, kuatkan akidah. Ibunya kita pegang itu buka roh. Itu yang kuasa. Yang pertama, kuatkan akidah. Yang kedua, mantapkan ibadah. Yang ketiga, untuk menyampaikan berkah. Jadi yang aku sampaikan pada kesempatan ini 3 saja. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga berkah. Yang pertama dulu kita bahas. Yang pertama dibahas adalah apa arti iktikaf? Iktikaf artinya berhenti sejenak. Itu arti iktikaf. Al-muqsu fi makanin khairan kana aw syarran. Berhenti di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik, itu artinya iktikaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sedang mana? Aku sedang iktikaf. Tiba-tiba terdengar suara musik. Bum, 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 bum. Itu diskotik itu. Ayo, aku sedang iktikaf di sana. Karena iktikaf secara bahasa artinya berhenti di suatu tempat, apakah tempat itu baik atau tak baik. Bu, sudah 3 malam aku tengok ibu tak ada di masjid Al-Muttaqin. Ibu di mana? Aku iktikaf. Di mana? Di mall mencari toples. Iktikaf artinya berhenti di suatu tempat. Sedangkan menurut syariat Islam, arti iktikaf al-muqsu fil masjid, menetap di dalam masjid. Di hotel, dibuat acara, kita berkumpul, kita sewa hotel, lalu kita buat iktikaf. Bisa? Tidak bisa. Iktikaf hanya di masjid. Di musola apa Ustaz? Kalau di situ ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sudah masjid. Walaupun namanya musola, walaupun namanya surau, asal ada sholat 5 waktu bisa iktikaf. Masuk gitu. Usolli sunnatal tahiyatal surau. Mana tahiyatal surau? Tetap tahiyatal masjid. Jelas? Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Kalau tak ada Jumatnya, namanya masjid saja, tak pakai jami. Ada sholat Jumat di sini? Ada lah, kan ada mimbar. Kan ada mimbar itu apa nih kalau tidak sholat Jumat? Maka di sini iktikaf. Tapi musola yang dekat sini bisa dipakai untuk iktikaf. Tanya orang, kau kenapa sih? Aku iktikaf. Apa yang kau buat? Suka hatiku lah. Yang dilakukan di dalam iktikaf itu 5. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat isyraq, sholat awabin, sholat sunat tasbih, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak, tegak, rukuk, sujud. Aku tak bisa sholat kalau sakit lutut. Kalau gitu duduk, baca Quran tak bisa pausan, kecil kali hurufnya. Kau baca aja yang ada ditulis. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Itu pun bisa tapi tak nampak kali hurufnya pausan. Kalau begitu yang ketiga, pejamkan mata, zikir. Afdalul dzikri fa'lam anna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Salat tak bisa, baca Quran tak bisa, zikir tak bisa, mati dia. Yang ketiga,
Yang ketiga, sholat, baca Quran, zikir. Yang keempat, membaca buku agama. Bawa buku yang di rumah yang tak terbaca, buku-buku Ustaz Somad yang masih bersampul plastik itu dari beli 3 tahun lalu belum dibuka lagi. Baca etika di masjid. Yang kelima, muhasabah, merenung. Aku ini berapa lama lagi di sini? Udah divonis dokter katanya 3 bulan lagi mati. Apa yang akan kubawa bekal menghadap Allah? Apa mau istriku ini kubawa mati? Kita pastikan dulu ya. Bu, kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Aduh. Jelas. Jelas. Mungkin kurang dengar orang itu, tanya sekali lagi. Kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Yang akan menemani kalian adalah sholat, yang menemani kalian adalah zakat, yang menemani kalian adalah baca Quran, yang menemani kalian adalah zikir. Kalian mati, masuk liang lahat, ditimbun, dimakan cacing tanah. Mereka di Pinang Brownies. Tidak apa-apa. Sekarang dia ketawa, tapi di jalan nanti betul. Amin. Ijazah. Ada. Ijazah. Selesai sholat, orang banyak ke masyarakat. Kenapa imam ijazah itu bisa maju? Untunglah ada ijazah itu Pak Ustaz. Kalau tak ada ijazah itu tak ada orang sholat di sini. Oh, ini kenapa bisa begini? Tapi Tanjung Kusta dekat dengan ibu kota provinsi. Ini negerinya para ulama. Ustadz Darwin Hasibuan, juara internasional. Dari mana itu? Sumatera Utara, 3 Hasibuan. Ustadz Fadlan Zainuddin, dari mana? Sumatera Utara. Ulama besar 4 kali jadi dewan juri di Makkah. Namanya Syekh Azra'i Abdul Rahub. Saya belajar ke rumah dia di pinggir Sungai Delhi. Dari tahun 90 ke 93. Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara ini negerinya para ulama. Jadi kalau ada orang panjang pendek tak betul, tajwid tak betul, kok bisa dia jadi imam? Yang lalu apa boleh buat, tak bisa diulang balik. Akan datang kita perbaiki, diadakan fit and proper test. Bangunannya sudah bagus, tinggal lagi. Saya yakin imamnya sudah bagus. Ini pertanyaan ini datang dari jamaah naturalisasi. Assalamualaikum. Kirim kan nanti yang tadi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 812.